Selamat pagi teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai politik dan peristiwa politik. Siapakah bacawa pres dari Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP, Hanura, P3 dan beberapa partai yang lain memungkinkan menjadi capres di 2024. Tetapi melajunya Ganjar harus didampingi oleh cawapres yang memiliki kemampuan untuk mendampingi Ganjar. Dia juga harus populer gitu kan. Sehingga ada wacana menyandingkan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil juga seorang yang populer, seseorang yang aktif di medsos, mantan gubernur Jawa Barat, terkenal di kalangan milenial gitu kan. Maka ketika Ganjar dan Ridwan Kamil bersatu, ya ini jadi pasangan yang populis ya. Pemimpin yang populis. Golkar tentu saja melihat perkembangan ini, Golkar berani untuk mendukung Anies Baswedan misalnya, tapi tidak ada sesuatu yang menguntungkan di sana. Akhirnya mendukung Prabowo. Ketika Prabowo sepertinya tidak memberi sinyal untuk menjadikan cawapresnya adalah Erlangga, ya sepertinya harus mendukung Ganjar Pranowo gitu kan. Dan tentu saja cawapresnya bukan Erlangga, tapi Ridwan Kamil gitu kan. Apakah Erlangga akan berlapang dada seperti itu gitu kan, memberikan kesempatan kepada Ridwan Kamil gitu kan? Tidak. Ya dari itu memang ketika Ganjar dan Ridwan Kamil disandingkan, ini ya pasangan yang populis ya, terkenal, memiliki dukungan di milenial gitu kan. Nah, tapi ya memang untuk soal kinerja ya ada kurang ada lebihnya gitu kan. Nah dari itu politik Indonesia ini memang bukan hanya soal pemahaman gitu kan, pemahaman seseorang akan track record calonnya, tapi soal dia menarik atau tidak gitu, itu aja. Ya tentu saja ini sesuatu yang wajar, yang lumrah gitu kan. Seseorang itu melihat kinerjanya di medsos misalnya. Tapi pada sisi yang lain, Deddy Mulyadi, seorang mantan Bupati Purwakarta, anggota DPR RI, dia memiliki medsos yang sangat banyak followersnya, acaranya juga bagus, reality show, bahkan itu sesuatu kinerja nyata dari Kang Deddy. Masyarakat berempati pada Kang Deddy. Tapi Kang Deddy Mulyadi tidak tampil misalnya sebagai disurvei gitu adalah cawapres atau capres. Nah di sini memang memang ya masyarakat Indonesia memiliki segmentasi tersendiri melihat seseorang gitu. Banyak kok yang punya medsos yang banyak pendukungnya, misalnya Zulkifli Hasan gitu kan. Zulkifli Hasan kan punya Instagram yang sangat banyak followersnya juga, menarik, ada artisnya juga apa. Nah dari itu ini soal komunikasi politik, ternyata sosialisasi politik dan komunikasi politik ini sangat penting gitu. Bahkan baru-baru ini Ganjar hadir atau tampil di video azan gitu kan. Ya ini juga sebagai sesuatu yang tidak salah gitu kan.
terserah timnya Ganjar dong ya. Kalau ada yang mengaitkannya dengan politik agama ya, setiap orang harus mencitrakan dirinya orang beragama gitu kan dalam politik, karena ya mayoritas orang Islam itu di Indonesia gitu kan. Meskipun segala bentuk politik mengatasnamakan agama untuk memecah belah persatuan nasional itu yang tidak boleh gitu kan. Ya kalau menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim itu tidak apa-apa gitu kan. Dan suatu popularitas itu tentu harus dikuatkan dengan kinerja, sehingga apa yang dia bicarakan itu bisa meyakinkan konstituen masyarakat sana. Kalau Anies bisa meyakinkan masyarakat dengan kinerjanya ya itu bagus gitu kan, komunikasikan gitu kan. Nah jadi memang saat ini kontestasi pilpres dan cawapres ini ya masih didominasi oleh kepala daerah gitu kan, atau para gubernur gitu kan. Terima kasih.